Yang minggu lalu saya lupa record yang kedua. Baik, kita sekarang lanjutkan lanjut dengan kelas praktikum. Ya, tadi saya sudah minta Anda untuk membuat ya program 01 kemudian melakukan modifikasi. Modifikasinya adalah penambahan. Tunggu, saya belum share screen. Ya, jadi ini adalah program 01 yang sudah dimodifikasi. Oke, nah yang bagian yang kuning itu adalah tambahan, ya. Kemudian ada apa yang yang kuning ini yang mau dijelasin dulu, ya. Kemudian ada tambahan lagi today's date, tanggal yang dirahasiakan, ya. Tanggal dirahasiakan karena saya ingin Anda mencari bagaimana menghasilkan output seperti ini. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah bikin? Halo? Ada yang sudah bikin? Yang sudah, yang saya tanya yang sudah. Siapa yang sudah? Baru tanggal, oke. Mana, boleh lihat Kalvina? Ah, error salah directory juga ya, Evelyn? Salah directory juga, tinggal diperbaiki. Oke, saya kasih Anda waktu 5 menit lagi, ya. 5 menit, apapun yang tampil di layarmu, saya minta di screenshot atau di foto. Kalau Anda tidak pakai WA di laptop, ya, tidak buka Meet di laptop, Anda screenshot kemudian kirim ke grup WA, ya. Pekerjaan Anda yang modifikasi program 01 yang harapannya adalah tampilannya seperti ini, ya. 10.17 10 ya, saya tunggu sampai 10.25 ya. Oh, jangan 10.25, 10.30 dah ya, supaya kalau ada yang bermasalah cepat diatasi. 10 oh lama tuh 12 menit ya, 12 menit Anda coba cepat-cepat bikin, kemudian screenshot ya, screenshot atau foto Anda kirim ke grup WA sekarang. Ya, tampilannya seperti ini. Kalau tidak ada yang kirim, berarti kelas ini selesai sampai 10.25. Saya tunggu.
5 menit lagi.
Meliana baru tanggal Meliana. Ya, yang Hello karismanya diketik langsung. Ini punya Meliana. Oke, Roni kasih kelihatan URL-nya, Karena ini terkait dengan URL. Ini Meliana, ini Roni. Meliana, karismanya dari mana? Calvina. Karismanya dari mana, Calvina? Lihat ini, ya. Lihat yang saya lingkari di sini, Hello Karisma. Oke, Evelyn diperbaiki aja dulu. Ya, yang karisma ini, ya. Guest karisma. Lihat tambahan ini, background sama body. Ya, kemudian oh ya, guest name-nya memang masih diketik ya. Tapi warnanya. Ya, path-nya SRP1 HTML. Jadi nulis kodenya di dalam HTML yang di SRP1. Ya, ikuti yang di modul saja, lebih gampang. Oke, siapa lagi? Calvina, Miliana, sama Roni, baru 3. Oke, sudah 10.30. Untung ada 3 orang yang ngirim. Kalau tidak ada yang ngirim, maka kuliah kita berakhir sekarang. Sekarang, perhatikan dulu sini, ya.
perhatikan dulu. Kalau ada yang lagi sibuk-sibuk ketik-ketik, pending aja dulu. Sebentar saya kasih waktu lagi. Apa yang mau kita bahas sekarang, ya, itu adalah tentang bagaimana kita memberi input pada PHP. Ya, kalau tadi inputnya monolog, ya, ingat di Alpro 1 Anda pasti dikenalkan dengan input monolog, input dialog. Apa itu input monolog? Halo, apa itu input monolog? Ada yang bisa ingat kembali? Alpro 1 itu semester, berapa semester kamu? Semester 5 ya sekarang ya? 5, semester 5, 4 tahun. 2 tahun lalu, belum lama. Apa itu input monolog? Input monolog, input dialog. Halo, halo, halo. Library bukan. Input monolog. Bagaimana itu input monolog? Anda belajar library setelah paham tentang function, kan? Jadi Alpro 2, koleksi function disimpan dalam library. Tapi di Alpro 1 paling pertama pasti Anda berkenalan dengan input. Nah, input itu ada 2, monolog, 3, ya, monolog, dialog, kemudian baca file. Baca file juga tuh satu input. Nah, sekarang saya tanya dulu, ingat lagi, input monolog itu bagaimana? Kalau masih ada orang, kalau saya tinggal sendiri di room ini, saya tutup aja roomnya ya. Nggak ada orang nih kayaknya. Ditambah di URL langsung. Pertanyaan saya bukan tentang web, Kalvina. Ya, pertanyaan saya tentang programming, algoritma pemrograman. Jadi, ketika Anda belajar Alpro kan belum tahu URL. Yang saya tanya, apa itu input monolog dan apa itu input dialog? Belum artinya ini berlaku umum ya, bukan cuma di konteksnya web. Ya, di semua bahasa pemrograman itu berlaku. Monolog, dialog. Halo? Mahasiswa saya kayaknya tinggal Roni, Evelyn, Calvina, apa tadi? Miliana. Tinggal 4. Kalau tidak ada nih, saya tutup nih saja, Pak. Nanti cari errornya sebentar. Perhatikan dulu apa yang kita bahas sekarang, ya.
Perhatikan dulu yang saya tanyakan. Jadi berhenti dulu kode-kodenya. Siapa tahu setelah saya jelasin nanti ada pencerahan untuk errornya. Oke, perhatian dulu. Halo. Pertanyaan saya, input monolog itu apa? Dialog pakai dua parameter, bukan Beatrice, salah. Input monolog, input dialog. Bukan, ya. Beatrice bilang dialog pakai dua parameter, bukan. Yo, pendapat lain. Saya yakin itu diajarkan di Alpro 1. Mungkin bukan pertemuan pertama, tapi pasti di awal. Ada yang ingat? Monolog itu input satu arah. Yang bagaimana maksudnya satu arah, Evelyn? Langsung buka mic, kalau mau dijelasin panjang silahkan. Input satu arah maksudnya kalau dihubungkan dengan pelajaran bahasa Indonesia, ya, monolog itu satu arah, artinya saya berbicara, Anda cuma mendengar, berarti saya sedang melakukan monolog. Ya, panggung teater, ya, pemerannya melakukan monolog, artinya dia bicara sendiri, tidak ada teman bicaranya. Oke, tapi kalau dibilang input satu arah, input monolog itu bagaimana? Kayak hanya bisa mengirim, hanya bisa mengirim. Hmm, di input, kalau input monolog itu kalau di input sama pengguna, Filbert, itu berarti dialog, ya, terjadi tanya jawab, ya. Ketika misalnya Anda berhadapan dengan sebuah program, kemudian program itu minta password, dan Anda sebagai penggunanya memasukkan password, maka terjadi dialog. Itu namanya dialog. Jadi input oleh pengguna itu adalah input dialog, di mana program berdialog dengan penggunanya. Program minta diisi, kemudian penggunanya mengisi. Itu dialog. Oke, Filbert? Ya, saya sudah jawab yang dialog. Kalau gitu yang monolog bagaimana? Ingat ya, jawabannya Filbert itu adalah dialog. Jadi input dialog, di mana program menanyakan, program memberikan kesempatan penggunanya untuk memasukkan data. Berarti terjadi dialog. Nah, sekarang kalau yang monolog, seperti apa? Monolog, monolog, monolog. Lihat yang saya blok di layar. Debug bukan, William.
Ya, debug itu mencari kesalahan. Lihat yang saya blok di layar. Oke. Yang saya blok itu kira-kira kenapa? Monolog. That's right. Ya. Jadi monolog itu apa, Beatrice? Monolog dalam konteks pemrograman ya. Oh, tidak ada share screen-nya. Yo, bukan masalah di saya itu. Yang lain lihat ya, layar yang saya share ya, share screen saya ya. Nah, input sendiri, Filbert. Ya, oke, bolehlah dibilang begitu, input sendiri, tapi bentuknya seperti apa? Ya, Philips, tampilan yang diberikan oleh Dev sebagai interaksi. Ya, ini pasti searching di Google terus salah dapat nih. Ya, oke. Ketika ada interaksi, ya, ketika ada interaksi itu berarti sudah terjadi dialog. Ya, ketika programnya meminta input, lalu kemudian user atau pengguna memasukkan data, maka terjadi dialog. Itu namanya input dialog. Ya, program bisa melakukan input monolog dan input dialog. Kalau dia sudah berhubungan dengan user, berinteraksi dengan user, menerima masukan dari user, itu berarti sudah terjadi input dialog. Nah, input monolog itu seperti yang saya blok ini. Ini di mana data untuk variabel guest name itu dituliskan langsung di dalam program. Ya, jadi variabel ini kan menampung data. Datanya dari mana? Ya, datanya dari mana? Datanya dituliskan langsung di dalam program, maka itu adalah monolog. Ya, saya telah memberi input kepada program saya secara monolog, di mana data langsung saya berikan kepada variabel. Tidak ada dialog. Artinya apa? Monolog itu data diberikan langsung di dalam program. Ya, ya oh, bukan yang ini loh, ya, ini loh. Ya, kalau data dilakukan di dalam program, data dimasukkan di dalam program, berarti ketika ada data yang berbeda, maka harus dilakukan perubahan terhadap program. Ya, ketika saya mau mengganti nama saya di sini dengan nama yang lain, maka saya harus memodifikasi program ini. Ya, karena itu metode input monolog itu hanya dipakai untuk memberikan nilai-nilai yang memang tidak pernah berubah atau konstanta misalnya. Ya, nilai yang sepanjang program itu berjalan, kapanpun dipakai itu tidak perlu berubah. Maka itu kita masukkan sebagai monolog. Jadi satu arah saja, ya, Evelyn, satu arah artinya hanya dilakukan oleh programmer di dalam programnya. Ketika datanya harus berubah, maka si programmer harus merubah datanya langsung di dalam program itu. Itu namanya monolog. Tapi kalau misalnya data yang diolah, data yang akan diproses, itu dibutuhkan dari masukan oleh user, maka harus dilakukan input dialog. Ya. Nah, contoh kita tadi yang ini, ya, ini adalah hasil dari input monolog, di mana nama dengan today, guest name sama today adalah dua variabel yang datanya
saya masukkan secara langsung di dalam program. Ya, ketika program ini berjalan, maka yang tampil itu saja, itu saja, itu saja. Kenapa? Kalau saya tidak rubah, tidak akan berubah, namanya juga monolog. Ya, nah kalau kita memberi kesempatan user untuk merubah data, memberi data, maka kita harus membuat input monolog. Input dialog. Oke? Masalahnya, nah, kenapa di penjelasan-penjelasan yang lalu saya selalu ingatkan bahwa pada web itu yang terjadi adalah request response. Ya, yang terjadi adalah request dan response. Setelah satu kali request, server akan memberi respon. Perhatikan baik-baik, ya. Setelah satu kali request, server akan memberi respon dan selesai. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita melakukan input dialog dalam pemrograman web? Ya, input dialog itu melibatkan user. Jadi user yang memberi nilai dari data yang diminta atau data yang dia inginkan diproses di dalam program. Tapi kalau program ini bukan web, itu gampang. Tinggal bikinkan elemen input, ya kan? Kalau di Pascal pakai readline, itu elemen input kan? Ya, readline. Kalau di C pakai read, ya. Kalau di Visual Studio pakai bikin text box. Ya, kalau Anda belajar pemrograman visual sekarang, mungkin sudah kenalan dengan text box. Itu adalah sarana-sarana untuk input dialog. Masalahnya di web itu berbeda. Ya, web itu tidak persisten. Kalau kita bikin aplikasi seperti di Visual Basic misalnya, bikin text box-nya akan nunggu sampai ada input. Ya, Anda pakai bahasa primitif seperti Pascal misalnya, terus bikin perintah readline akan menunggu sampai ada input. Ya kan? Sampai user mengakhiri input dengan enter. Ya, tapi di web, di pemrograman web, karena prinsipnya web itu adalah request response. Satu jalan tuh request respon, nggak pakai nunggu. Ketika kita request, server kasih respon, selesai. Ya, request berikutnya itu tidak ada lagi hubungannya dengan request dan respons yang tadi, yang sebelumnya. Pertanyaannya, bagaimana kita melakukan input dialog pada web? Oke? Nah, saya ke kode. Kode. Ini input monolog, di mana guest name-nya saya masukkan nama saya secara langsung. Jadi ketika mau menampilkan nama lain, saya ganti langsung di sini. Misalnya. Gitu? Terus tampilannya mana? Nih tampilannya. Berubah kan? Ya. Saya merubah data ini. Maka tampilannya juga berubah. Ya, itu input monolog. Kalau misalnya Anda mengedit, Anda tidak tahu program ini, maka bagaimana caranya merubah data? Ya, sementara kita bikin aplikasi web itu untuk dibaca oleh banyak, bisa ratusan, bisa ribuan, bisa jutaan pembaca, dan nama mereka tuh masing-masing kan. Masa masing-masing mesti rubah kodenya? Enggak lah, ya kan?
Jadi kita harus memikirkan bagaimana cara melakukan input dialog. Oke? Nah, input dialog di mana user terlibat di dalam pengisian data pada web. Ya, saya taruh di sini saja ya supaya Anda bisa lihat, bisa jadi catatan. Pada web itu ada dua metode. Yang pertama namanya metode get. Ya, metode get. Dan yang kedua namanya metode post. Ya, metode post. Ini saya kasih keterangan input dialog pada web. Ya, ingat, pada web, bukan cuma PHP. Artinya semua bahasa pemrograman web, ya, semua bahasa pemrograman untuk web, untuk melakukan dialog, kita bisa memilih mau metode get atau post. Karena tadi persoalannya, web itu bekerja dengan prinsip sekali request, sekali respon. Nah, protokol web, protokol HTTP itu menyediakan metode untuk melakukan dialog ini. Ada dua cara, get dan post. Yang dibaca oleh mana tadi? Mana tadi siapa yang ditambah di URL. Yang dibaca oleh Calvina ditambah di URL langsung. Saya nggak tahu dia baca di mana, mungkin baca di modul yang saya share tadi ya. Itu adalah metode get. Jadi, kita bisa menitipkan data pada URL. Ingat prinsipnya web. Jadi tolong diingat ya, ini ketika Anda menjadi seorang programmer web, maka prinsip request response itu menjadi satu-satunya jalan Anda untuk memasukkan dan menghasilkan data, ya, memasukkan data dan menghasilkan result. Maka Anda harus paham, sekali request, sekali respons. Ya, itu yang harus Anda ingat. Nah, kita bisa memasukkan data melalui request. Ya, requestnya ini request ya. 192.168.99.100 port 8123 /program 01 PHP. Ini kan request. Nah, oleh protokol HTTP untuk web, itu menyediakan sarana di mana kita bisa memberi input pada URL ini. Ya, dan memberi input pada URL itu adalah metode get. Ya, memberi input pada URL itu adalah metode get. Tunggu, saya tutupi dulu ini karena sudah selesai tugasnya. Oke? Get itu, ini adalah memberi input melalui URL. Artinya di dalam request-nya itu ditumpangkan data. Nah, kalau post itu adalah input melalui form web. Ya, melalui web form. Pembahasannya berbeda, ya. Nanti web form ini akan kita bahas di sisi desain. Ya, karena ini penanganannya di front end. Oke? Tapi untuk metode get itu kita hanya menitipkan data pada request, ya, artinya di dalam URL dan akan dieksekusi di sisi server. Oke? Jadi untuk metode postnya sabar, kita akan bahas tentang web form nanti, kemungkinan dari kuliah desain web.
Ya, tapi untuk metode get itu kita akan lihat bagaimana kita menambahkan variabel di dalam URL. Ya, begini. Saya modifikasi ini. Oh ya, saya mulainya dari sini. Saya mau input, mudah-mudahan terbaca ya. Terbaca URL saya, terbaca URL yang saya mau ketik ini. Anda tanya blur, oke, sabar koneksimu ya, Henry. Guest sama dengan lihat ya. Apa yang saya tulis? Yang bisa baca jelas apa yang saya tulis? Guest sama dengan web dev. Thank you, Evelyn. Nah, ini adalah cara saya ya memanfaatkan fasilitas dari protokol HTTP untuk memasukkan data langsung di URL. Jadi, saya masukkan sebuah data yang bernama guest, ingat namanya ya, dengan value web dev. Jadi, ini adalah variabelnya, ini nama ya, ini nama sebenarnya ID. Ya, ini ID dari datanya. Jadi setiap data yang dikirim harus diberi ID. Ya, ini adalah datanya, ini adalah value-nya. Sorry, ini ID datanya, ini adalah value-nya. Jadi guest sama dengan web dev itu artinya saya mengirimkan value bernilai string web dev dengan ID guest. Ya. Oke. Nah, sekarang ini kalau saya enter itu request terkirim ke server. Request terkirim ke server. Tapi yang tampil masih sama. Kenapa? Karena di dalam program belum ada proses untuk membaca data ini. Ya. Bagaimana caranya kita membaca data ini di dalam program? Perhatikan. Saya buat ini, saya ganti. Bukan karisma di sini. Saya tidak pakai monolog lagi, tapi saya menggunakan dialog. Dialognya bagaimana? Saya membaca apa yang dikirimkan pada URL. Ya, saya membaca apa yang dikirimkan pada URL. Apa yang dikirimkan pada saat request. Selalu itu, request response, request response. Ya. Bagaimana caranya membaca? Nah, ini adalah sebuah variabel array, ya, dan ini definitif, artinya definite ya, sudah fix, tidak bisa kita ganti lagi. Ini sebuah variabel array built-in. Built-in artinya sudah disediakan oleh PHP, ya, dan kita tidak bisa rubah. Get tidak bisa kita pakai begini, nggak mau saya pakai underscore, nggak bisa. Nggak mau saya mau pakai huruf kecil, nggak bisa. Ingat, di PHP case sensitive. Jadi huruf besar, huruf kecil, huruf kecil. Oke, ingat, ini adalah sebuah variabel bertipe array, makanya dia diapit dengan kurung siku, ya, yang akan membaca semua parameter, semua ini jadi parameter yang dikirimkan melalui URL. Di sini ada satu, guest sama dengan web dev. Artinya ID datanya guest,
value-nya adalah web dev. Ingat itu ya. Sekarang saya baca. Saya panggil ID-nya di sini, guest. Oke. Jadi get ini adalah variable array yang merujuk pada parameter URL. Ya. Yang mana parameter URL? Ini parameter URL. Setelah tanda tanya, itu berarti adalah parameternya. Bisa lebih dari satu? Bisa. Sebentar, kita coba satu dulu. Ya, kita coba satu dulu. Get, ya ingat statementnya, ingat perintahnya ya. Ya, kalau sudah sering pakai nanti juga gampang ingatnya. Underscore, $_get. Ini variable array. Guess. Nah, coba lihat. Ya, saya sudah mengirimkan data dengan ID guess dengan nilainya web dev. Ya. Terus di dalam program saya sudah melakukan pembacaan parameter. Dan parameter yang saya ambil adalah parameter dengan ID guess. Oke? Ya, ini saya save. Ya. Ini saya save, lalu saya refresh ini. Tada! Apa yang terjadi? Hello web dev. Dari mana web dev-nya? Dari URL. Jadi, melalui request, ingat request itu adalah pengiriman URL. Ya, saya menitipkan data sebagai parameter. Lalu di server akan dibaca dengan get, lalu ditumpangkan ke dalam variable guest name, lalu ditampilkan pada hello. Wah, jadi kalau gitu sudah bisa dialog. Ya, sudah bisa. Mana buktinya dialog? Nih, lihat. Saya ganti. Calvina. Halo, Calvina. Oke, terjadi dialog. Di mana dialog program menunggu, bukan menunggu, sekarang dia membaca input dari user. Jadi bukan lagi monolog, tidak itu saja isinya. Ya, tergantung dari apa yang dimasukkan oleh user. Ya kan? Kemudian memproses dan menampilkan. Ganti lagi, siapa? Beatrice. Oke. Henry. Ini berubah-berubah. Sesuai dengan masukan dari user. Jelas dulu? Saya pelan-pelan nih tentang get. Ya. Ingat, metode ini akan paling sering kita pakai. Ya. Paling sering kita pakai nanti ke belakang ketika kita bicara server side, dari mana mendapatkan input hanya dua cara, get atau post. Nah, sekarang kita paham dulu tentang guest-nya. Ada yang mau tanya? Ya, ini parameter. Lihat, saya ulangi, data dikirim sebagai parameter melalui URL. Ya, format parameter adalah ID, kemudian sama dengan, lalu value. ID diikuti tanda sama dengan, lalu nilainya apa. Oke? Nah, nanti di program kita, di back-end-nya, di servernya, dia akan membaca seperti ini. Membaca sebagai variable array. Jadi, semua parameter itu sebenarnya tersimpan di sini. Ya, kalau lebih dari satu. Ya, semua tersimpan di sini. Tinggal kita mau lihat ID yang mana. Ya, saya baru punya satu dan ID-nya adalah guest. Jadi, saya panggil dia di sini, dan saya masukkan sebagai variable guest name. Oke?
Pak, contohnya ID kedua, Pak, parameter kedua. Oke, kita lihat dulu modulnya. Ada ini, ya, body BG color. BG color ini adalah parameter untuk tag body, di mana kita bisa mengatur latar belakang dari halaman kita. Ya, lihat, saya modifikasi di sini. Body, mana body ini? Ya, body saya kasih parameter BG color. Walaupun sebenarnya cara ini nanti akan kita tinggalkan, tapi buat contoh saya kasih di sini. Ya, cara ini akan kita tinggalkan karena ketika kita sudah belajar tentang style, maka cara ini menjadi kuno banget. BG color saya bikin begini, BDEEFF. Ini adalah heksadesimal untuk kode warna. Ya, ini adalah kode warna dalam heksadesimal. Kalau heksadesimal kita pakai ini. Oke, saya save dulu ini untuk lihat apa efeknya BG color. Jadi BG color ini dalam HTML adalah parameter dari tag body, dari elemen body. Ya, jadi kita memberi warna background melalui body. Jadi body akan mendapatkan warna background dengan BG color ini. Lalu ini adalah kode heksa untuk kode warna. Warnanya apa? Kita lihat. Ini saya sudah save. Belum, ini belum di-save ya. Save. Kemudian reload. Cereng. Berubah warnanya. Berubah warnanya, lihat. Lihat berubah warnanya ya. Ya, jadi kode warna DDEEFF itu adalah kode warna biru muda seperti ini. Nanti kita akan bahas sendiri untuk kode warna ya. Sekarang saya ganti dengan blue. Saya save, lalu saya reload di sini. Ya, saya reload di sini, biru. Oke? Saya ganti lagi, jadi red. Maka merah. Lihat dulu, ya, efek dari BG color ya. Nah sekarang BG color saya masukkan langsung literal di dalam HTML-nya, dalam tag body-nya, ya. Artinya kalau saya mau warna lain, saya edit HTML-nya dan langsung ganti warnanya di sini. Sekarang saya mau ganti dia jadi dialog, ya. Dia jadi dialog. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya kita menggantinya menjadi warna lain secara dialog? Ya, nah, saya bikin variabel baru. Nah, jangan di sini, di sini. Ya, saya bikin variabel baru bernama color. Bebas saja nama variabelnya, tapi ingat konvensinya ya, ingat apalagi namanya perjanjiannya, kesepakatannya. Color, kira-kira saya tulis apa di sini? Color sama dengan, ada yang mau ngasih ide? Saya nulis apa di sini? Halo, 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 halo. Masih ada Ji mahasiswaku? Bisa baca ya, bisa baca ya. Oke, kalau gitu, saran Anda, color sama dengan apa? Lanjutannya, bukan. Mau saya bikin dialog, Evelyn. Jadi bukan langsung kode warna. Sebentar, Piko, coba itu kode warnamu. Get color, Heidi, thank you. Ya, get color.
get color. Oke? Ya, artinya untuk warna kita akan membaca input dari URL. Ya, ingat get itu membaca input dari URL. Oke? Lalu yang dia baca adalah ID data bernama color. Ya, lalu apalagi yang saya mesti lakukan? Ini kita ganti. Ya, ini kita ganti menjadi PHP color. Ya, karena ini cuma satu echo, ini echo harusnya ya, ini echo. Karena dia cuma echo satu baris, kita ganti dengan sama dengan. Oke, biar kelihatan saya enter di sini nanti supaya jelas. Nah, ini. Jadi BG color sama dengan PHP color. Oke. Nah, sekarang ini saya save dulu. Bagaimana saya mau ganti warnanya di tampilan sini? Supaya kelihatan saya ada di mana. Bagaimana caranya saya mau ganti warnanya di tampilan sini? Oh, ini harus lebar karena parameter. Bagaimana caranya saya ganti warna di sini? Ini sekarang, insya Allah ini sudah menerima respon, sudah menerima masukan dari URL. Ya. Sekarang bagaimana saya mau melihat efeknya? Bagaimana saya mau melihat efeknya? Lihat, saya tambahkan di URL, ya, ganti nama lain, Heidi, ya. Kemudian, parameter kedua, tadi parameter pertama guess, parameter kedua dan, pakai tanda dan, ya. Jadi, setiap parameter dipisahkan dengan tanda ampersand atau tanda dan, ya. Apa parameternya? Apa parameternya? Halo, apa parameternya? Color. Color. Oh, Roni bilang color sama dengan pink. Oke, sama dengan pink. Greng. Oke. Ya. Saya mau lihat warna yang dibilang Evelyn itu warna apa. Ya. 7A, 9A, FF. 7A, 9A, FF. Oh, biru. Biru tuh. FF. B-nya di belakang yang FF. Wih, putih. Ini biru pucat banget nih. Nah, ganti lagi. Color sama dengan yellow. Jelas? Ya. Nah, sekarang saya sudah mengirimkan dua parameter. Ya. Dua parameter sebagai input dialog pada PHP. Ya. Guess sama dengan Heidi dan color sama dengan yellow. Kalau ada parameter ketiga pakai dan lagi, dan lagi, dan lagi seterusnya. Oke? Nah, saya mau tanya, ya, kira-kira apakah ini dan ini harus sama? Ya, saya ulang, apakah ini dan ini harus sama?
Tidak. Yakin? Kata Beatrice, tidak. Yakin, Beatrice? Misalnya, saya ganti begini, jalan nggak? Atau saya ganti call, ya, call nanti kayak kolom, ya udah, benar. Atau saya ganti ini deh, WR dari singkatan bahasa Indonesia warna, misalnya. Boleh? Boleh, sementara yang ini tetap color. Boleh nggak kira-kira nih, saya ganti WR? Ini color, ini WR. WR warna. Kata Beatrice boleh, kayaknya oke, oke. Nah, kira-kira kalau ini saya save langsung jalan nggak nih? Nah, kalau saya save ini jalan nggak? Kenapa tidak, Beatrice? Kenapa tidak, Hedi? Ya, 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 karena di URL-nya masih pakai color, ya. Heidi bilang parameternya beda. Jadi, kalau di sini saya pakai WR, maka di sini juga harus ganti dengan WR. Oke? Ya, di sini juga harus ganti dengan WR. Enter. Oke? Belum kelihatan bedanya sih karena masih warnanya sama. Coba saya ganti dengan cyan. Cyan adalah cyan. It works. Ya, sepanjang parameter di sini sama dengan yang dipanggil di sini, no problem. Ini mau sama, ini mau beda, sama saja. Tidak ada masalah. Ya, oke? Nah, justru ini sebaiknya dibikin sesingkat mungkin. Guest, WR, kalau perlu misalnya begini, G, ya, G, kemudian ini W, ya. Kalau perlu dibikin seperti itu. Jadi di sini kita ganti sama dengan G, ini kita ganti dengan G, ya, ini kita ganti dengan W. Save. Ini hasilnya sama, tidak ada masalah, ya. Coba saya ganti warnanya jadi teal. Jadi gelap. Ya. Ini. Lihat G, W. Yang penting di sini manggilnya G dan W. Ya. Nah, kenapa saya menganjurkan justru di sini sesingkat mungkin? Ya, karena panjang string URL itu tidak boleh lebih dari 255. Ya, seandainya di sini banyak data atau data satu parameter itu value-nya panjang-panjang, maka mungkin kita akan kehabisan ruang yang nanti bisa kita hemat sebenarnya dengan mempersingkat nama parameternya. Nggak usah banyak-banyak, karena yang penting adalah datanya. Ya, supaya ruangan 255 karakter di atas ini itu tidak kehabisan. Oke? Jadi dianjurkan yang di sini singkat-singkat. Pak, tadi katanya nanti susah dibaca sama programmer lain. Yang di sini itu tidak dibaca sama programmer. Yang di sini itu dibaca sama user. Dan user tidak berkepentingan dengan ini parameter apa, ini parameter apa. Ya, yang dibaca di sini ada yang dibaca oleh programmer itu yang di sini. Dan programmer juga tahu kalau get G berarti URL-nya harus ada G. Kalau get W berarti URL-nya harus ada W. Itu aja. Ya, toh kalau mau tahu isinya apa, di sini ada color, berarti ini warna. Kalau di sini ada guest name, berarti ini guest, kan gitu. Oke? Paham sampai sini?
Oke, hanya Beatrice yang paham ya. Yang lainnya belum tahu nih. Oke, baru Beatrice dengan Calvina yang paham. Evelyn juga, Heidi juga. Oke, ya. Jadi hari ini Anda sudah belajar bagaimana membuat membuat web dinamis. Lihat, webnya dinamis kan? Ya, apa buktinya dinamis? Isinya berubah-ubah. Satu, ya, sesuai dengan masukan penggunanya. Dua, itu dinamis sudah. Ya, pink. Oke, kemudian Anda juga belajar tentang bagaimana memasukkan data melalui input dialog. Tapi karena kita dalam arsitektur web, maka input dialog kita hanya get atau post. Tapi hari ini kita belajar get dulu. Postnya sabar, nanti akan dipelajari. Oke? Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, sabar Henry. Nanti mudah-mudahan video rekamannya mendingan ya. Dari contoh-contoh video rekaman yang minggu-minggu lalu, yang jelek itu tampilan videoku karena memang jelek gambarnya. Tapi share screen-nya bagus Ji. Jadi sebentar kalau sudah selesai videonya saya share ya. Mudah-mudahan tentang malam paling tidak saya sudah bisa rapikan kamu punya classroom dan video-video rekaman kemarin sudah bisa saya share. Sabar ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Baik. Sekarang Anda baca lagi tentang modul kita, praktikum 1. Ya. Tidak ada yang baru. Saya sudah selesaikan praktikum 1. Tinggal saya mau lihat Anda bikin apa enggak. Ya. Jadi, saya minta Anda di G Drive masing-masing, ya, di G Drive masing-masing. Nanti sebentar saya tulis petunjuknya, ya. Di G Drive-nya masing-masing, Anda bikin satu folder. Jadi jangan upload di Classroom ya, jangan upload di Classroom. Nanti ruangannya habis, space-nya terbatas di sana soalnya. Jadi jangan langsung kode program dan screenshot. No. Masing-masing bikin folder di G Drive-nya, ya. Terserah mau dikelompokkan semuanya untuk praktikum bisa. Kemudian di dalamnya Anda isi satu program 01 PHP yang paling akhir. Jadi yang sudah menampilkan ini. Ya, yang sudah menampilkan seperti ini. Program 01 PHP dan screenshot hasilnya Anda masing-masing. Ya. Screenshot hasilnya Anda masing-masing. Paling lambat Anda laporkan, jadi sudah bikin Google G Drive, sudah bikin folder di G Drive, kemudian Anda simpan program 01-nya dengan screenshot-nya, ya, file gambar, ya, di dalam folder itu, lalu link foldernya, share foldernya, link share untuk foldernya, Anda laporkan di Classroom. Sebentar saya bukakan assignment-nya. Ya, Anda laporkan di Classroom. Paling lambat, tunggu, masih ada yang bermasalah dengan
sedang bermasalah dengan virtual servernya. Oke, saya kasih paling lambat besok malam. Ya, paling lambat besok malam. Tapi kan besok bakal ada tugas lagi. Oke? Ya, sebentar saya buatkan link untuk Anda laporkan URL-nya. Apalagi namanya link share-nya untuk folder Anda. Oke, nanti saya mau siapkan server supaya Anda bisa online-kan programnya, jadi nanti kita ngetesnya di server. Karena server site yang harus dites di server. Dan web itu harus online. Kan? Nanti kalau sudah siap saya share ke Anda. Jadi saya akan bikinkan Anda masing-masing server online. Oke? Masih ada waktu 4 menit kalau Anda mau bertanya. Pak, Ya. ini tugasnya harus pakai Docker kah? Tidak, mau pakai SAM juga bisa. Yang penting jalan servernya, karena kalian nggak bisa ngetes kalau servernya nggak ada, kan? Nah, sekarang server virtualnya mau pakai Docker, mau pakai SAM, nggak apa-apa, bebas. Cuma nanti contoh-contohnya kan saya pakai Docker. Oh iya Pak, kasih Pak. Oke, ya. Ada lagi? Pak, Ya. kalau yang tadi itu URL-nya timeout, bukan timeout sih, kayak tidak bisa terbuka. Apanya masalah itu, Pak? Apa dia bilang? The Apa connection pesan has errornya? timeout. Iya, Timeout berarti virtual servermu nggak normal. Itu timeout itu berarti kelamaan dia nunggu respon. tapi Nah, apanya, Pak? Apa lagi itu? Saya sudah cek pakai yang mana lagi tadi itu? Saya lupa. boleh lihat layarmu? Oh, saya lagi pakai HP, Pak. Default Mic-nya. dipakai kamera depan saja, kamera belakang saja, Oh, iya, tunggu, Pak. kayak Calvina tadi. Tunggu, Pak. Tuh, ada yang histeris di belakang. Saya stop layar saya ya, nanti saya lihat punyanya siapa, Philips. Manami? Pakai kamera belakang. Tunggu, Pak. Nggak bisa aku balik kameranya. Itu kenapa? Kalau dia pesannya timeout, itu berarti servernya tidak merespon. Ini, Pak, ini, Pak. Tunggu. Tapi yang ini ya jalan. Oh iya. Belum kebaca. Timeout, ya timeout. Mana URL-nya saya lihat? URL-nya saya lihat. Address barnya di atas. Addressnya di atas.
8123 pakai slash Pak anunya, mana filenya. Itu kan nggak ada file yang dia baca. Ya, itu tandanya jalan. Tapi URL-mu itu kan harusnya lengkap, ya. 192.168.99.100 Word Ya. 8123 / program 01 PHP. Oh, tuh coba. Ya. Saya coba ulang dulu, Pak. Coba saya nanti ulang dulu, Pak. Ya. Oke. Nanti saya tanya di WA lagi, Pak. Oke. Oke, ya. Jadi Anda usahakan servernya jalan, kemudian Anda coba buat program 01 sampai tampil seperti gambar 6 di dalam modul. Ya. Nah, nanti program 01-nya Anda share di directory Google Drive. Maaf. Ya, di directory Google Drive dengan screenshot hasil dari program Anda. Oke? Saya kira sampai di sini cukup kita membahas tentang bagaimana kita melakukan input dialog pada pemrograman web menggunakan PHP. Oke, nanti metode input yang lain kita akan bahas lagi. Ya. Nanti pertanyaan bisa tanya di grup WA atau di Classroom, di forum di Classroom. Baik, demikian kuliah praktikum pemrograman web kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa coba. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang struktur algoritma di dalam PHP. Jadi bagaimana kita melakukan perulangan, bagaimana kita melakukan pencabangan di dalam PHP. Jadi buka lagi pelajaran-pelajaran alpro-nya ya. Siapa tahu saya nanya lagi kayak tadi input monolog, input dialog. Itu semuanya dari alpro. Saya ulangi, yang susah itu memang belajar alpro-nya. Tapi ketika Anda sudah paham alpro, bahasa apapun Anda pasti bisa implementasi. Jangan menghafal bahasa karena dokumentasinya lengkap. Semua bahasa seperti itu. Oke? Terima kasih kerjasamanya dan perhatiannya untuk hari ini. Sampai ketemu di kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.